Saya masuk dulu ke Asfinawati. Seberapa besar Anda gembira dan merasa percaya diri perintah Presiden untuk segera mempercepat pembahasan rancangan undang-undang ini? Membentuk tim Satgas, meminta menterinya untuk segera berdialog dengan DPR, seberapa besar tingkat kepercayaan kita? Ya, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya apa yang dimaui Presiden pasti jadi gitu kan. Kan sebelumnya ada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, juga ada partai yang tidak setuju, tapi terjadi kok. Jadi semoga tahun ini tidak ada lagi janji-janji seperti 2019 dan 2020, bahkan 2021, karena korban betul-betul mengharapkan ini. Ada banyak sekali pengaduan, dikatakan ini nggak ada aturannya dan memang tidak ada, begitu. Jadi ini Anda anggap sebagai sebuah harapan baru yang bisa menjadi fakta ya, bisa jadi kenyataan. Betul, karena sebetulnya sebelum ini kan inisiatifnya dari DPR, dan waktu itu beberapa kementerian di pemerintahan itu tidak padu begitu ya, dan saya pikir ini sinyal yang paling kuat pada awal tahun ini. Ya, Ibu Ledia dari PKS, saya ingin kita tidak lagi membahas soal mengapa menolak, tapi kita sudah tahu persis posisi dari PKS, yaitu ingin memasukkan 3 pokok, tidak saja tentang kekerasan seksual, tetapi soal penyimpangan seksual, juga soal perzinahan. Kebebasan. Jika itu tidak masuk dalam draft rancangan undang-undang yang akan disahkan di paripurna, apakah PKS tetap akan menolak? Sampai saat ini yang diharapkan oleh PKS adalah menyelesaikan itu dalam satu paket. Tadi Prof. Edi sudah menyatakan bahwa sesungguhnya yang disebutkan tadi di dalam konsep kebebasan seksual dan penyimpangan seksual itu sebetulnya sudah ada di rancangan KUHP yang carry over. Yang ini tidak carry over tetap dibahas, yang carry over justru belum dibahas. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau ini menjadi satu kesatuan, selesai, bisa dibahas. Gitu. Nggak ada masalah, karena kami sepakat bahwa kejahatan seksual itu nggak bisa ditolerir. Saya, Ketua Panja, rancangan undang-undang tentang perubahan pertama atas perlindungan anak. Dan itu jelas-jelas menyebutkan tentang bagaimana kita memberikan penambahan pemberatan hukuman dan Bu Lydia, baik. Tadi contoh-contoh yang itu sudah kita sudah dengar, itu sebetulnya adalah berkaitan dengan ya, itu sudah kita dengar dari berbagai statement dari PKS. Itu menjadi satu paket harusnya. Betul, gitu. ya. Sebenarnya bukan itu sih pertanyaan saya, mau menerima atau enggak. Soal penjelasannya sudah kita dengar dengan sangat baik dari berbagai kader PKS soal semangat untuk masukkan 3 pokok itu dalam satu payung hukum yang sama. Bung Willy, saya mau tanya, apakah itu bisa akan diakomodir, dimasukkan seperti apa yang menjadi tuntutan politik PKS? Ini udah selesai, Rosi. Udah kami plenokan awal Desember di Badan Legislasi. Memang tidak bisa musyawarah, akhirnya diambil keputusan suara mayoritas, 7 fraksi bersepakat. Itu adalah modal politik yang cukup kuat bagaimana komitmen politik DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi bahwasannya ada yang menolak, ini bukan kali pertama di DPR. Banyak undang-undang yang lain juga itu banyak fraksi yang nolak. Artinya apa? Ini bisa go ahead aja kok. Jadi DPR dalam frekuensi yang sama dengan eksekutif dan presiden ya dalam hal ini untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kami tahu persis. Oke, Bung Willy, sampai di situ dulu. Dari sisi pemerintah bisa ada titik temu nggak bahwa dari PKS misalnya ingin itu dimasukkan supaya ini kekerasan seksual itu tidak melulu tentang by consent atau persetujuan, tapi juga soal norma. Jadi soal perzinahan, soal penyimpangan seksual. Apakah pemerintah memiliki titik temu soal ini? Saya kira substansi yang diatur di dalam RUU PKS itu sudah kita sandingkan dengan berbagai macam ketentuan yang existing. Kita sudah sandingkan dengan RUU KUHP, kita sudah sandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kita sudah sandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan KDRT, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. 8 undang-undang, persis. Sehingga tidak akan tumpang tindih. Tidak akan itu tumpang saya tindih. yakinkan. Tidak akan tumpang tindih, tapi diatur apa enggak? Kan kekhawatiran dari media misalnya, betul. ini harusnya menjadi satu payung hukum. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Lydia itu sebetulnya sudah kita atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Di situ ada perzinahan dan lain sebagainya. Sementara yang belum diatur di dalam berbagai macam undang-undang dari RUU itu yang kemudian kita masukkan dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Yang kedua begini, Rosi, apa yang dikandaskan oleh Kakak Lydia tadi, kami di Badan Legislasi dalam penyusunan prolegnas prioritas tahunan dan jangka menengah itu sudah mengakomodir rancangan undang-undang tindak pidana kesusilaan dalam
rancangan prolegnas prioritas jangka menengah. Jadi apa yang menjadi concern PKS itu juga ditampung dengan sisi yang berbeda di luar KUHP nih ya. Jadi apa yang diinginkan PKS itu sudah diserap aspirasinya dan dimasukkan ke dalam prolegnas.